Halo guys, kembali lagi di channel JND Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film fantasi berjudul Tosan Face of Kimen yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang terjebak antara konflik Jepang dan Cina. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Cerita dimulai di sebuah penginapan Chenglong, di mana seorang wanita Jepang datang untuk meminta pertolongan. Wanita itu mengaku bahwa ia sedang dikejar sesuatu. Dengan merayu menggunakan kulit mulusnya, wanita Jepang itu ingin menginap di tempat tersebut. Ia juga mengenalkan 3 saudarinya yang membuat para pegawai semakin sakne melihatnya. Dan seperti yang kita duga, para wanita itu berubah menjadi sosok siluman ular dan berakhir mukbang bersama. Seusai memangsa buruannya, keempat siluman itu menjadikan tempat penginapan untuk dijadikan sebagai markas. Sementara itu, di Kekaisaran Dinasti Wang, sang kaisar menghadapi krisis di mana para musuh sudah mengelilingi kekaisaran. Untuk mengatasi masalah ini, sang kaisar meminta teknik Dunsu dan buku istana 9 langit yang dimiliki aliran Kimen. Berkat kedua hal itulah, dinasti Wang mampu memenangkan peperangan dan berkuasa selama ribuan tahun. Meski didesak oleh sang kaisar dan sang jenderal, pemimpin aliran Kimen bernama Sang Guan menolak karena istana langit ke-9 merupakan tempat para siluman disegel. Bahkan tawaran sang kaisar untuk menjadikan Sang Guan seorang penasihat tidak mampu mengubah keputusan Sang Guan. Akhirnya, sang kaisar pun menyerah dan meninggalkan istana dengan perasaan kesal. Setelah sang kaisar pergi, seorang ahli sihir dari Jepang bernama Ichiro tiba-tiba memanggil anak buahnya untuk menawan kedua anak dari Sang Guan bernama Miao Miao dan Yu'er. Kemudian mereka dibawa ke tempat di mana istana langit ke-9 disegel. Para murid dari aliran Kimen yang melihat masternya disandra segera melakukan perlawanan. Berbagai gabungan jurus gabungan dan teknik Dunsu pun dikeluarkan untuk menghentikan Ichiro. Namun, Ichiro dengan teknik sihirnya tak butuh waktu lama untuk mengalahkan semua murid aliran Kimen. Setelah mengalahkan para murid Kimen, Ichiro menyandra Miao Miao dan Yu'er untuk memaksa Sang Guan membuka segel istana langit ke-9. Sedang Sang Guan yang tidak mempunyai pilihan akhirnya membuka segel tersebut. Setelah segel dibuka, Ichiro berniat untuk membuka istana langit ke-9 untuk membangkitkan seorang. Meski Sang Guan melarang karena Ichiro bisa menjadi pangsa para siluman, namun Ichiro tidak peduli karena orang Jepanglah siluman itu sendiri. Sesaat setelah Ichiro mencoba membuka istana langit ke-9, tiba-tiba tangannya mulai berubah. Sementara Sang Guan yang melihat hal itu segera menyerahkan sebuah plat nama milik Dongguo kepada kedua anaknya dan meminta mereka berdua untuk menemui Master Dongguo di kaki gunung. Kemudian Sang Guan membuka sebuah portal untuk mengirim kedua anaknya pergi. Sementara Ichiro yang tak mampu menahan kekuatan siluman berakhir menjadi siluman. Di sisi lain, seorang pemuda bernama Liu yang bermain kelutukan harus melawan Ying-er yang menyamar sebagai bandar.
Dengan kemampuannya, Ying membuat Liu selalu rungkat. Dan karena hal itulah membuat Liu diusir dari tempat tersebut. Tak lama seorang kakek buta yang ternyata Master Dongguo menemui Liu. Master Dongguo yang melihat Liu menyadari sesuatu dan membuat taruhan yang bisa menguntungkan Liu. Sebelum taruhan dimulai, Ying pun muncul, sedang Liu yang melihat Ying menyadari bahwa bandar sebelumnya adalah Ying dan mengira Ying dan Dongguo bekerjasama untuk menipunya. Sebelum Liu kabur, Dongguo menggunakan teknik aliran Qimen dan mengetahui bahwa Liu merupakan orang yang tepat. Di saat yang sama, inspektur kota muncul untuk membubarkan kerumunan yang Liu buat. Di tengah para penduduk yang berlarian, seorang bocah tersungkur dan Liu yang melihat hal ini pun segera menolongnya. Sedang Ying yang melihat Liu pun mulai mengaguminya. Sedangkan lagi, Master Dongguo yang sudah menjadi seorang buronan segera membawa Liu pergi. Di tempat lain, pihak Jepang mendapatkan informasi mengenai buku Istana Sembilan Langit yang sudah berada di tangan Master Dongguo. Di malam harinya, mereka bertiga tiba di sebuah penginapan, di mana penginapan tersebut menjadi markas para siluman Jepang sebelumnya. Konnichiwa. Meski Dongguo sudah mencium bau ular di tempat tersebut, namun Liu yang manusia biasa mulai tergoda dan memaksa mereka berdua untuk menginap di tempat itu. Sesaat kemudian, Liu mulai terkena ilusi di mana para wanita Jepang mulai merayunya. Meski Liu mencoba melawan, namun kekuatan ilusi semakin kuat yang membuat Liu dibuat tidak berdaya. Untungnya Dongguo berhasil menemukan Liu dan Ying untuk melepaskan dari ilusi tersebut. Tetapi para ahli sihir dari pihak Jepang ditambah para inspektur kota yang sudah bekerjasama bersiap untuk menangkap Dongguo. Melihat inspektur kekaisaran yang bekerjasama dengan Jepang, Dongguo menduga bahwa kaisar sudah dimanipulasi dengan sihir Jepang. Dan maka dari itu, Dongguo tidak akan memberikan buku Istana Langit. Mengetahui hal itu, pemimpin inspektur bernama Hong mulai melancarkan serangannya. Namun di depan teknik formasi yang Dongguo miliki, Hong dikalahkan dengan sangat mudah. Melihat pemimpinnya dikalahkan, para inspektur pun menembakkan peluhan anak panah dilepaskan ke arah mereka bertiga. Ying pun segera melindungi Liu. Meski Ying terluka, ia masih melindungi Liu dan memintakannya untuk kabur. Mengetahui pertarungan Dongguo dan para inspektur kian memanas, tiba-tiba salah satu siluman Jepang membawa Ying pergi. Sementara Dongguo yang berhasil mengalahkan para inspektur mulai membuka portal dan membawa Liu pergi. Di keesokan paginya, Ying yang terluka mendapat perawatan dari pihak Jepang dan ternyata Ying sendiri merupakan anak dari pemimpin Jepang yang ditugaskan sebagai mata-mata. Mengetahui Ying melindungi Liu, pemimpin Jepang memperingatkan kepada semua bawahannya untuk tidak terlibat masalah percintaan. Sementara itu, Dongguo yang belum mengetahui identitas Ying menjelaskan bahwa Ying ia temukan sebagai seorang yatim piatu. Karena merasa kasihan, Dongguo pun mulai merawat Ying sejak masih kecil. Setelah mendengar cerita tersebut, Liu pun merasa bersalah karena dirinya Ying diculik. Kemudian Liu meminta untuk belajar seni bela diri. Meski ia tidak bisa menyelamatkan seniornya, setidaknya Liu bisa melindungi diri. Namun Dongguo menganggap Liu sudah terlambat untuk belajar seni bela diri. Ia juga harus mementingkan hal yang lebih penting, yaitu pergi ke pavilion Changjin. Di malam harinya, Miao dan Yung sudah tiba di pavilion Changjin untuk bertemu Dongguo. Di saat yang sama, Liu dan Dongguo juga sudah di tempat tersebut. Pavilion Changjin sendiri merupakan rumah bordir terbesar di kota. Saat Liu sedang ilang-ilang sekitar, ia terpesona dengan kecantikan Yung dan mereka berdua pun saling kontak mata. Liu yang penasaran mencoba mendekati Yung meninggalkan Dongguo yang buta sendirian.
Dan saat Liu mencoba berkenalan, tiba-tiba para inspektur kota muncul untuk melakukan pemeriksaan. Semua wanita dikumpulkan untuk mencari keberadaan Yu-er. Sementara itu, Yu-er yang mencoba bersembunyi menemukan Liu yang sudah mojok. Karena tak mempunyai pilihan, akhirnya Yu-er pun ikut bersembunyi dengan Liu di dalam lemari. Tak lama, para inspektur pun muncul untuk melakukan penggeledahan. Tiba-tiba suara menjadi hening dan Yu-er mengira bahwa para inspektur telah pergi. Namun saat ia keluar, Hong beserta anak buahnya sudah menunggunya. Meski Miao Miao mencoba membantu, tetapi keduanya berakhir ditangkap Hong. Sementara Liu yang masih bersembunyi ditemukan oleh salah satu inspektur. Namun dengan bantuan Dongguo, Liu pun berhasil kabur dari tempat tersebut. Di tempat lain, Ying-er kembali sadar dan ibu dari Ying-er segera menginterogasi kemajuan sebagai mata-mata. Namun melihat Ying-er yang bengong memimpin Jepang, segera menampar Ying-er untuk memberinya hukuman karena telah jatuh cinta. Sebagai keturunan kesogunan, Ying-er diperintahkan untuk tidak melupakan tugasnya. Sementara itu, Liu dan Dongguo tiba di sebuah gua. Namun karena Dongguo terlalu sering menggunakan portal, Dongguo pun mulai mengalami luka dalam. Demi menyelamatkan aliran Kimen, Dongguo mengeluarkan sebuah lengan pupil dari tubuhnya dan minta Liu untuk melindungi manusia. Liu diminta untuk menguasai teknik Donsu dan menguasai lengan pupil. Dengan begitu, Liu bisa membuka istana langit ke-9 untuk menyucikan para siluman. Namun, keberadaan mereka berdua ditemukan oleh pihak Jepang, dan dengan kekuatan terakhirnya, Dongguo membuka portal untuk membawa Liu pergi dari tempat tersebut. Sementara itu, Dongguo yang tak berdaya harus berakhir di tangan Jenderal Jepang. Wang Zhao Xuanming, 千神万圣! Setelah Liu berhasil melarikan diri, ia melihat seekor kuda dan mengira kuda tersebut disiapkan oleh Dongguo. Namun sesaat setelah Liu pergi, pemilik kuda tersebut segera mengejar Liu karena ia mengira Liu telah mencuri kudanya. Di tempat lain, sang kaisar yang berambisi menguasai dunia dengan menggunakan istana langit ke-9 menjanjikan sebagian wilayahnya sebagai hadiah. Sementara itu, pihak Jepang sendiri juga menginginkan hal yang sama untuk menguasai dunia. Beberapa saat kemudian, Liu tiba di rumah Sang Guan. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan King Mu yang mencari kudanya. Melihat King Mu yang menggunakan seragam inspektur, para murid Kimen pun tiba-tiba menyerangnya. Dan di tengah keributan yang terjadi, Liu menjatuhkan plat nama Dongguo. Akhirnya, kesalahpahaman tersebut bisa diluruskan setelah Yu-er muncul. Yu-er menduga bahwa Liu adalah Dongguo karena ia melihat Liu menjatuhkan plat namanya. Sementara King Mu yang mengetahui hal itu segera mengenalkan diri bahwa ia tulus diutus dari aliran Kunlun untuk menjaga Dongguo. Meski Liu mencoba menjelaskan, namun Yu-er yang mengetahui Dongguo pandai menyamar, menganggap Liu hanya berpura-pura. Sementara itu, alasan pihak Jepang melepaskan Yu-er adalah menunggu lengan pupil menemukan tubuh aslinya. Di sisi lain, Liu pun dibuat semakin bingung saat Yu-er memohon untuk menyelamatkan ayahnya. Karena tak tega melihat Yu-er, Liu pun setuju untuk menyelamatkan sang ayah. Sesaat setelah Yu-er pergi, Liu kembali kepikiran karena ia hanya seorang manusia biasa dan mencoba untuk kabur. Namun di satu sisi, ia tidak ingin dipandang rendah oleh Yu-er. Akhirnya Liu pun memutuskan untuk mencoba membuat Yu-er dengan mulai mempelajari buku peninggalan Dongguo. Dan saat Liu mempelajari buku tersebut, pihak Jepang yang sedang mengawasi mencoba merebutnya. Untungnya King Mu datang untuk membantu.
Tak lama, salah satu murid Kimen datang dengan membawa kabar bahwa Sang Guan akan dieksekusi. Mengetahui hal itu, Yu Er dan yang lainnya pun bergegas menyelamatkan Sang Guan. Setelah berhasil menyelamatkannya, Hong beserta anak buahnya pun muncul. Mengetahui hal itu, Song Guan memprioritaskan keselamatan anaknya dengan membuka sebuah portal. Setelah portal terbuka, Liu diminta untuk menahan Hong. Sementara Liu yang tertinggal hanya bisa pasrah dibawa ke tempat Istana Langit ke-9 berada. Di sana Liu dipaksa membuka Istana Langit tersebut. Tanpa lengan pupil, Liu pun gagal membuka Istana Langit dan berakhir dengan lengan yang terpotong. Setelah kegagalan kesekian kalinya, Jenderal Jepang memerintahkan Liu untuk dibawa kembali ke rumah Sang Guan karena ia masih berguna untuk rencana selanjutnya. Sebelum Liu dikirim, Hong memberikan sebuah racun akasia kepada Liu. Di keesokan paginya, Liu dikirim kembali oleh pihak Jepang dengan kondisi pingsan. King Mu yang melihat hal ini segera membawa Liu untuk melakukan pengobatan. Dan saat Song Guan melihat tato di tubuh Liu, ia menyadari bahwa Liu lah pewaris aliran Kimen. Namun, sayangnya kondisinya saat ini terkena racun akasia, dan untuk mengobati racun tersebut dibutuhkan energi yin sebelum organ dalamnya terbakar. Di malam harinya, bermacam obat disiapkan demi menyelamatkan Liu. Melihat semua obat yang digunakan gagal, akhirnya Yu Er menggunakan tubuhnya untuk menyerap racun yang berada di tubuh Liu. Di keesokan paginya, Yu Er meminta agar Liu melupakan mengenai kejadian semalam. Di malam harinya lagi, tangan pupil yang Liu bawa sebelumnya mulai menyatu dengan tubuh Liu. Di keesokan paginya lagi, tangan Liu kembali pulih dengan lengan pupil sebagai gantinya. Mengetahui hal ini, Song Guan menjelaskan dengan lengan pupil yang menyatu dengannya, sekarang Liu resmi menjadi penerus aliran Kimen. Hari demi hari, Liu jalani untuk mulai belajar teknik Dunsu. Sampai akhirnya Liu pun berhasil menguasai teknik-teknik tersebut. Sementara itu, pihak Jepang yang mengetahui Liu berhasil menguasai lengan pupil dan teknik Dunsu, yang berniat membawa kembali Liu ke pihak Jepang. Di sisi lain, saat Song Guan sedang bertapa, tiba-tiba Yu Er muncul dengan menodongkan pedangnya. Tak lama Yu Er pun muncul di depan Liu untuk menyampaikan pesan ayahnya untuk pergi ke menara Kiman. Di sana Liu bisa belajar cara memurnikan roh menggunakan lengan pupil. Beberapa saat kemudian, Liu ditemani Yu Er tiba di menara. Di tempat itu keduanya merasa canggung akibat kejadian tempo silam. Dan untuk kembali dekat dengan Yu Er, Liu pun mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab. Sebelum Yu Er menjawab, pihak Jepang pun muncul dengan menyandra Song Guan dan Yu Er. Akhirnya Ying Er pun menunjukkan wujud aslinya. Ying Er melakukan hal ini setelah ia diperintahkan oleh ibunya. Sedang pihak Jepang juga berhasil menyandra kaisar dan rupa-rupanya jenderal Jepang merupakan bawahan dari sang kaisar yang berkhianat karena tidak puas dengan kepemimpinan sang kaisar. Singkat cerita, demi menyelamatkan Yu Er dan Song Guan, Liu rela membuka menara Istana Langit ke-9. Dan setelah Istana Langit terbuka, jenderal Jepang berniat membangkitkan dewa perang bernama Chiyo. Sayangnya sebelum jenderal Jepang melakukan hal itu, ia dikhianati oleh istrinya sendiri. Sesaat setelah jenderal Jepang terbunuh, menara langit mulai runtuh dan Liu pun jatuh ke dalamnya. Berkat bantuan dari ibu Ying Er, akhirnya dewa perang Qingyo berhasil dibangkitkan. Sedang Ying Er dan King Mu yang baru tiba membantu Liu menghadapi para siluman yang mulai bermunculan. Setelah pertarungan singkat dengan para siluman, Liu dan King Mu bergabung untuk mengalahkan dewa perang. Meski ribuan mantra dilepaskan, mereka berdua tidak bisa mengalahkan dewa perang. Setelah Liu dibuat tak berdaya, ibu Ying Er ingin membuktikan kepada anaknya bahwa cinta tidak berarti di depan kekuatan mutlak dengan membunuh Liu. Melihat orang yang dicintainya sekarat, akhirnya Ying Er pun memberanikan diri untuk menikam ibunya.
Meski pedang Ying Er berhasil menusuk tubuh ibunya, namun hal itu tidak bisa membunuhnya. Sementara itu, Liu yang sekarat berhasil memasuki ruang kekosongan, di mana Liu berhasil membentuk teknik akhir Dunsu. Dengan memanggil sebuah Shi Su Senju, akhirnya Liu berhasil mengalahkan Dewa Perang beserta dengan ibu Ying Er. 昆六段先动动。 Setelah pertarungan berakhir, sang kaisar memberi Liu hadiah karena berkontribusi dalam pertarungan, dan untuk Ying Er, Liu meminta pengampunan karena bagaimanapun berkat bantuan dan semua tindakannya, Liu berhasil mengalahkan Dewa Perang. Akhirnya, sang kaisar pun memutuskan untuk memaafkan Ying Er dan mengirimnya kembali ke Jepang. Setelah acara penghargaan usai, sang kaisar pun bertobat untuk melupakan ambisinya menguasai dunia. Kini sang kaisar mulai belajar dari awal teknik Dunsu dari Liu. Sementara itu, setelah Ying Er yang kembali ke Jepang, ia tidak terima dengan perlakuan Liu yang diberikan setelah semua tindakan dan pengorbanannya. Akhirnya, Ying Er pun memutuskan untuk membalaskan dendam, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Thousand Face of Kiman. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.